Assalamualaikum Sobat Alkindi Herbal. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar kaki bengkak di masyarakat. Nah, sebelum kita bahas apa itu penyebab kaki bengkak, jangan lupa di subscribe channelnya Alkindi ya, agar kamu tidak ketinggalan info-info yang penting seputar kesehatan. Bengkak atau dalam istilah kedokteran kita kenal dengan sebutan edema, merupakan akumulasi cairan interstisial yang abnormal yang disebabkan oleh kondisi tertentu. Bengkak pada kaki atau ekstremitas biasanya dikenal dengan istilah edema perifer. Selain itu, ada juga bengkak pada rongga tubuh. Misalnya, bengkak atau edema di bagian paru yang kita kenal dengan istilah efusi pleural, kemudian edema di bagian perut yang kita kenal dengan istilah asites, dan juga bengkak atau edema pada jantung yang dikenal dengan istilah efusi perikardium. Nah, selain itu, bengkak juga dibagi menjadi dua, yakni fitting edema dan non-fitting edema. Bedanya, untuk fitting edema, ketika kamu tekan kulit pada bagian yang bengkak, maka akan timbul lekukan dan akan kembali seperti semula dengan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara non-fitting edema, ketika kamu tekan kulit atau bagian yang bengkak, terjadi lekukan tapi akan segera kembali pada posisi semula. Selain itu, bengkak juga dibedakan menjadi bengkak unilateral dan bengkak bilateral. Bengkak unilateral terjadi hanya pada satu bagian kaki saja, misalnya bengkak hanya pada kaki kiri atau kaki kanan. Sementara bengkak bilateral terjadi pada dua bagian kaki. Nah, sekarang kita bahas yuk, apa saja sih penyebab dari bengkaknya kaki? Yang pertama adalah pengentalan darah. Saat terjadi pengentalan darah akibat dari hiperagregasi trombosit atau diabetes mellitus, terjadi clotting atau gumpalan darah di pembuluh darah kaki. Akibatnya, darah akan menggumpal dan sulit sekali kembali ke jantung. Di sanalah terjadi penumpukan darah dan akhirnya merembes ke bagian kaki. Bila clotting terjadi pada pembuluh darah kaki, maka aliran balik darah ke jantung akan terhambat. Jika terjadi terus-menerus, maka akan merembes ke jaringan. Kondisi ini biasanya disebut dengan insufisiensi vena atau deepen trombosit. Yang kedua, penyebab dari bengkak kaki adalah cedera pada kaki. Saat kaki kamu cedera, maka akan terjadi bengkak karena di sana terjadi peradangan. Kemudian yang ketiga adalah ketika kaki kamu digigit serangga atau ular berbisa. Maka bisa terjadi bengkak kaki? Saat kaki bengkak karena digigit oleh ular berbisa, di sanalah terjadi peradangan, di mana salah satu tanda peradangan adalah tumor atau bengkak. Tumor terjadi karena adanya cairan eksudat pada saat terjadi proses peradangan. Selain tumor atau bengkak, terjadi beberapa tanda saat peradangan, yakni rubor, kalor, dolor, dan fungsiolesa. Rubor sendiri adalah kemerahan. Hal ini terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah saat terjadi peradangan. Kemudian kalor adalah rasa panas, karena pembuluh darah yang melebar juga bereaksi dengan mediator-mediator peradangan. Kemudian terjadi dolor atau rasa nyeri. Hal ini disebabkan karena mediator peradangan dan prostaglandin menekan fungsi syaraf. Kemudian yang terakhir adalah fungsiolesa atau berkurangnya fungsi. Ini merupakan akumulasi efek yang terjadi karena adanya peradangan tersebut. Penyebab bengkak yang keempat adalah limfedema. Limfedema merupakan pembengkakan yang terjadi pada kaki dan tangan yang disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh getah bening. Sistem limfatik atau cairan getah bening merupakan sistem pertahanan tubuh kita yang melindungi kita dari infeksi. Ketika salurannya tersumbat, maka akan terjadi bengkak pada kaki dan tangan. Biasanya penderitanya merasa nyeri, kaku, bahkan sulit untuk bergerak. Limfedema merupakan salah satu dari non-fitting edema. Salah satu penyebab dari limfedema adalah kanker. Dalam kondisi kanker terjadi pertumbuhan sel-sel kanker yang abnormal.
Ini akan menyebabkan penyumbatan pada saluran getah bening. Selain kanker itu sendiri, pengobatan kanker juga bisa menyebabkan kerusakan getah bening. Misalnya, radioterapi dan pengangkatan tumor. Limfedema juga terjadi pada pasien dengan kelainan kaki gajah atau infeksi cacing filaria. Berapa nilai HbA1c Anda? Dengan program Mellitus Care, nilai HbA1c sebesar 13,4% turun menjadi 5,7% dalam waktu 3 bulan saja. Pasien diabetes mellitus terkontrol secara klinis. Nah, sekarang kita akan membahas penyebab dari bengkak kaki bilateral. Masih ingat kan? Bilateral adalah bengkak kaki yang terjadi pada kedua bagian kaki. Yang pertama adalah kegagalan fungsi hati. Perlu kita ketahui bahwa ada dua tekanan di dalam pembuluh darah, yakni tekanan onkotik dan tekanan hidrostaltik. Tekanan onkotik dipengaruhi oleh albumin, sementara tekanan hidrostaltik dipengaruhi oleh cairan. Bila dianalogikan, pada pembuluh darah terdapat lubang-lubang kecil yang biasanya diatur dan dibuka oleh albumin. Nah, ini bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan tekanan onkotik sehingga cairan yang ada dalam pembuluh darah tidak keluar menuju luar pembuluh darah. Ketika terjadi kegagalan fungsi hati, maka produksi albumin akan berkurang. Ketika cairan keluar rongga tubuh atau interstitial space, terjadilah penumpukan cairan atau edema. Biasanya banyak terjadi penumpukan di rongga perut. Kondisi ini kita kenal dengan istilah asites. Maka dari itu, kegagalan fungsi hati yang menyebabkan rendahnya kadar albumin ditandai dengan asites atau penumpukan cairan di rongga perut serta bengkak pada kedua tungkai. Yang kedua adalah kegagalan pada fungsi jantung. Pada penderita gagal jantung atau CHF terjadi penurunan fungsi pompa jantung. Normalnya jantung memompakan darah ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Pada penderita gagal jantung, penurunan pompa jantung terjadi sehingga jantung tidak dapat memompakan kembali darah yang berada di bawah kaki, sehingga terjadi akumulasi cairan di kaki dan terjadilah edema. Hal ini dikarenakan darah tidak dapat kembali ke jantung dan menumpuk di kaki sehingga lama-kelamaan akan merembes ke jaringan. Maka kaki menjadi bengkak. Yang ketiga adalah kegagalan fungsi ginjal. Ginjal kita berfungsi untuk menyaring darah dan membentuk urin. Ketika terjadi kegagalan ginjal, maka proses filtrasi atau penyaringan darah akan terhambat sehingga urin yang dihasilkan dalam waktu 24 jam akan menurun volumenya. Akibatnya, cairan tidak akan tersaring dengan sempurna dan akan menumpuk pada kedua belah kaki. Penyebab yang keempat adalah proteinuria. Proteinuria merupakan kondisi di mana terdapat protein pada urin. Normalnya, protein tidak tersaring pada urin dan tidak terdeteksi pada saat pemeriksaan urin. Biasanya hal ini terjadi karena adanya infeksi pada ginjal atau glomerulonefritis. Ini menyebabkan protein keluar karena adanya kebocoran pada ginjal. Saat protein terbuang terus-menerus melalui urin, maka akan terjadi penurunan protein, khususnya albumin. Kondisi ini dikenal dengan istilah hipoalbuminemia. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa albumin memiliki fungsi untuk menutupi lubang-lubang kecil pada pembuluh darah yang berguna untuk menghambat keluarnya cairan di pembuluh darah menuju keluar pembuluh darah. Ketika albumin menurun, maka lubang-lubang kecil tadi tidak tertutupi sehingga darah keluar menuju luar pembuluh darah. Pada akhirnya, kondisi ini menyebabkan kaki bengkak. Selain itu, proteinuria juga sering terjadi pada ibu hamil. Makanya kita sering lihat ibu hamil kakinya bengkak. Nah, selain proteinuria, biasanya yang terjadi pada ibu hamil seperti peningkatan tekanan darah, bahkan pada kondisi yang lebih parah bisa disertai dengan peningkatan tekanan darah kejang pada saat sebelum melahirkan
atau yang kita kenal dengan istilah reklamasi. Penyebab bengkak kaki yang kelima adalah obat-obatan. Berikut beberapa obat-obatan yang bisa menyebabkan bengkak kaki. Yang pertama adalah antidepresan, misalnya monoamine oksidase inhibitor dan trazodone. Yang kedua, obat antihipertensif, misalnya golongan beta adrenergic blockers, kalsium channel blockers, clonidine, hydralazine, metildopa, minoxidil. Yang ketiga, antiviral, misalnya aciclovir. Yang keempat, kemoterapeutik, misalnya cyclophosphamide, cyclosporin, sitosin arabinosid, mitramisin. Yang kelima, sitokin, misalnya granulosid colony stimulating factor, granulasid macrophage colony stimulating factor, interferon alfa, interleukin 2, interleukin 4. Selanjutnya, hormon, misalnya androgen, kortikosteroid, estrogen, progesteron, testosteron. Kemudian non-steroid anti-inflammatory drugs, misalnya selesobit dan ibuprofen. Lalu, apa yang kamu lakukan ketika kamu atau keluarga kamu mengalami bengkak kaki? Segera konsultasikan ke dokter untuk mengetahui penyebab dari bengkak kaki kamu tersebut. Eits, jangan dipijat, karena jika penyebabnya adalah pengentalan darah, ketika kamu pijat, bisa jadi gumpalan tadi pecah dan menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil, misalnya pembuluh darah otak dan akan menyebabkan stroke. Selain itu, jika tersangkutnya pada pembuluh darah di paru, maka akan terjadi emboli paru. Ini akan menyebabkan nyeri dada, sesak napas, dan batuk. Bahkan bisa menimbulkan kematian loh. Nah, untuk penanganannya, cari tahu dulu penyebab bengkak kaki kamu dan atasi penyakitnya. Eits, jangan hanya menghilangkan cairannya saja ya, tapi sembuhkan juga penyakitnya. Mari kita lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang sehingga kamu yakin dan tahu diagnosa yang menyebabkan kaki kamu bengkak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian suka silahkan like. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan pada sahabat dan kerabat terdekat kalian. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info-info penting seputar dunia kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.